Biarlah satu pujian ini boleh mengingatkan kita dengan segala kerendahan hati kita memohon agar kiranya Tuhan boleh selalu menggunakan kita menjadi alatnya di dunia ini, menjadi berkat bagi orang lain, dan membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Saya doakan Saudara Januardo boleh tetap menjadi berkat dan pelayan Tuhan dimanapun berada. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Melvin Malo. Karena itu, kita puji Tuhan sebagai lagu tema kita, Marilah Orang Berdosa. Marilah orang berdosa cari rahmat Tuhan. Jikalau engkau percaya engkau diselamatkan. Percayalah pada Yesus, percaya sekarang. Tuhan Yesus mau selamatkan, selamatkan sekarang. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami, Tuhan kami, Allah kami, yang sungguh ajaib, maha pengasih dan maha penyayang. Allah yang tidak pernah berubah dahulu, kemarin, hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah berikan waktu bagi masing-masing kami untuk menikmati pengalaman baru di dalam Engkau. Dan kami memohon kepadamu, supaya kami semua yang telah bergabung dalam program KKRNet TSPM DKI Jakarta, kiranya belas kasihan Tuhan menolong kami. Dan pada akhirnya kami melihat tatanan hidup normal yang Tuhan berikan, yang Tuhan telah ciptakan, dan Tuhan mau kami untuk melakukan dan mengikutinya. Saudara dan saudariku, di mana saja pun saudara berada malam ini, baik yang bergabung di Zoom, di Facebook, dan akan menonton di YouTube, kami percaya engkau akan memiliki damai, kebahagiaan, sukacita, bahkan ketenangan batin, oleh karena engkau mengetahui dengan jelas kemauan Tuhan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami mohon di dalam nama Isa Al-Masih. Amin. Baik, dari hati kami yang paling dalam, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mau menyampaikan salam hangat, salam damai, salam bahagia, salam sukacita, dan salam Indonesia, salam persatuan, karena kita sangat bangga berada di negara ini. Kita harus mendukung dan ikut berpartisipasi untuk mensukseskan program-program pemerintah di negara kita, termasuk untuk saat sekarang ini yang sangat dibutuhkan oleh negara adalah kita semakin mandiri, dewasa, ikut berpartisipasi untuk mencerdaskan bangsa, dan bukan hanya itu, secara khusus untuk menghidupkan kehidupan yang sehat, bahagia, menjaga diri orang lain, dan juga berbagi, ya, sensitif, bersosial, bermasyarakat, dan tidak melakukan kejahatan. Karena sudah hampir 4 bulan kita tidak normal hidupnya. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Allah, Khalik pencipta kita itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bahwa kita sudah diberikan pengertian yang jelas bahwa Allah menciptakan kita sungguh amat baik. Saya selalu ulang-ulangi bahwa kita ini adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan Allah merancang kita dengan kasih.
Dan tadi malam, Bapak Ibu, kita sudah melihat secara keseluruhan satu undang-undang atau kemauan Tuhan, exercise yang harus kita lakukan di sisa hidup kita. Ya, malam pertama kita lihat bagaimana kasih Tuhan yang ajaib mengundang kita untuk kembali ke tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Dan tadi malam kita diingatkan penerapan hidup yang Tuhan mau dari kita. Dan malam hari ini saya mencoba untuk menyederhanakan materi pekabaran berkat rohani, barokah, yang akan kita dengarkan sama-sama, saudara-saudara. Karena dalam situasi seperti ini, pertemuan seperti ini, karena kita tidak bisa langsung tatap muka, tidak bisa berinteraksi langsung, dan biasanya lebih enak ada interaksi langsung, bertemu muka dengan muka, kita hadir di satu ruangan, kita lihat gestur saudara, wajah saudara, dan saudara boleh melihat saya. Dan kalau di layar, saudara boleh lihat saya, tetapi hanya dari bagian tengah ke atas, Bapak Ibu. Sesungguhnya saudara, aslinya saudara tidak tahu tentang, bagi Bapak Ibu yang belum kenal saya, saudara-saudara, hanya bagian dari setengah ke atas. Karena memang saya setting supaya bisa lebih jelas suara saya dan juga wajah saya. Paling sedikit wajah saya boleh dilihat oleh Bapak Ibu dengan jelas. Saya juga sudah melihat, saya mencoba melihat semua partisipan yang datang malam ini, yang bergabung di aplikasi Zoom. Saya lihat wajah-wajah anak-anak Tuhan, saudara-saudara semua, adalah orang-orang yang berbahagia dan luar biasa. Dan saya mau menyatakan ada satu salam hangat saya, dan ini salam ini saya berharap akan menjadi bagian Bapak Ibu semua. Bisa saja saudara-saudariku sudah pernah mendengar salam ini, atau bisa saja baru ini kali pertama mendengarkan salam saya ini. Tapi saya mau sampaikan kepada kita semua, salam selamat hari Sabat. Dan saudara boleh angkat tangan saudara seperti saya di sini. Saya mau melihat secara keseluruhan, selamat hari Sabat. Boleh juga disebutkan di tempat saudara-saudara. Selamat hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat hari Sabat. Terima kasih. Ya, mengapa saya mengajak saudara-saudariku untuk itu? Selamat hari Sabat. Ada sesuatu yang luar biasa. Ada sesuatu yang akan kita nikmati bersama dari salam itu. Dan secara khusus karena ini malam terakhir, ya, biar berikan waktu kepada saya untuk menyampaikan terima kasih. Saya terima kasih banyak kepada semua panitia sahabat saya. Tim Tes PM, tenaga sukarela pelayan masyarakat. Mereka melayani kepada Tuhan 1 tahun. Mereka mendedikasikan hidup mereka, ya, dengan kerelaan, sukarela untuk memasyarakatkan masyarakat. Mereka hadir membuat pelatihan-pelatihan di tengah-tengah masyarakat. Dan saudara-saudara tetap sehat, bahagia, dan terus melayani sampai selama-lamanya. Dan saudara-saudaraku, bagi saudara-saudariku yang kurang jelas mendengarkan suara saya oleh karena saudara terganggu kesehatannya, atau yang bergabung dalam tunarungu atau disabilitas, ada 2 pelayan masyarakat tim kami, 2 orang anak Tuhan, yaitu Alex Tanamal dan juga Vera Maulina. Sementara saya berbicara sekarang, mereka juga membuat bahasa isyarat supaya teman-teman kita, saudara-saudara kita, anak-anak Tuhan yang tidak bisa mendengar dengan baik, mereka juga mendapatkan sesuatu yang baik dalam program belajar bersama ini. Terima kasih untuk kita semua dan saudara-saudara yang sudah setia dari malam ke malam hingga malam terakhir ini. Sekiranya kita tidak bertemu di dunia ini, kita akan bertemu dalam kerajaan Allah, hidup tatanan baru, yang tentunya itulah yang kita rindukan dan kita dambakan. Dan bila mana saudara-saudara rindu bertemu dengan kami untuk sementara ini kami ada berkantor di Jalan Saharjo, nomor 48 Manggarai. Saudara boleh datang, hubungi sahabat-sahabat saya, tim saya, para Tes PM,
yang saudara kenal, atau saudara Bapak Ibu pemirsa yang jauh melalui Facebook, kalau datang ke Jakarta, ke Jabotabek, boleh temui kami dan nomor kami ada tertera dan bisa minta ke nomor panitia yang sudah tertera dari malam ke malam. Karena kami sangat senang dan bahagia boleh berkenalan dengan saudara-saudara semua. Karena kita adalah anak-anak Allah dan kita akan menjadi satu rombongan dan satu pemerintahan, satu kerajaan, yaitu kerajaan Allah, pemerintahan Allah. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita kelak, saudara-saudara. Dan kita percaya kita akan tinggalkan dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Dan sekali lagi saya ingin berbagi materi malam ini firman Tuhan. Setelah kita belajar 2 malam, dalam tema besarnya adalah The Divine Philosophy of New Normal Life. Jadi kasih ajaran Tuhan, kemauan Tuhan, dan juga filsafat dan rencana Tuhan bagi kita dalam menciptakan hidup dalam tatanan yang selalu baru, karena Tuhan telah merancang sedemikian rupa. Dan malam pertama kita sudah belajar, saudara-saudara, the blessings of new normal life. Tadi malam, the exercise of new normal life. Yang harus kita lakukan dan harus kita lakukan. Tidak boleh tidak. Karena dunia, setan menawarkan tatanan hidup yang lain. Tetapi Tuhan mau kita menghidupkan tatanan hidup normal yang Dia ciptakan. Dan saudara-saudariku, malam ini, supaya kita tiba dalam kerajaan itu, kita harus tahu the sign of new normal life. Tuhan memberikan satu tanda dalam memimpin pemerintahannya, dalam kerajaannya, supaya saudara dan saya benar-benar mengetahui perjalanan hidup kita. Saya mencoba untuk menyederhanakan materi pekabaran malam ini kepada kita. Jalan menuju kerajaan kekal itu, saudara kasih, kalau kita tidak memiliki tanda yang jelas, kalau kita tidak menerima tanda, dan kita mengabaikan tanda yang diberikan oleh Allah, Khalik pencipta kita, yang adalah Allah kita. Dia adalah pencipta kita. Dan Dialah Tuhan kita. Dan Dialah Juru Selamat kita. Jadi, Dia tahu orang kasih harus dikasih tanda. Dan orang yang memandang kepada tanda itu dan menerima tanda itu, akan dilayakkan masuk ke dalam pemerintahannya. Akan dilayakkan masuk ke dalam kerajaannya. Karena tadi malam, undang-undang atau hukum yang Allah berikan, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan 10 hukum, undang-undang yang berkaitan dengan kehidupan kita di dunia yang fana ini, saudara-saudaraku, telah dijelaskan sedemikian rupa. Sembari kita menikmati perjalanan hidup di dunia yang fana ini, yang penuh dengan tantangan, rintangan, pergumulan, penderitaan, dan sekarang paling sedikit kita memasuki sejak tahun 2000 Desember, dunia dilanda pandemik wabah virus corona. Dan kita merasakan, tadi malam saya sudah katakan, memang aneh. Ya, tadi siang saya menghadiri acara pelepasan jenazah, ada anggota keluarga yang meninggal. Kami mengadakan acara, dan semua jaga jarak, dan semua pakai masker. Waktu kita berbicara menyampaikan rasa simpati dan empati kita pakai masker. Jadi tidak jelas, dan itu mic dibungkus dengan plastik. Memang tidak normal. Tetapi Allah sudah memberikan satu gambaran yang utuh kepada kita, bahwa tatanan hidup normal yang Allah mau dari kita, kita harus ikut dan kita harus kembali ke sana, dan pada akhirnya kita akan dilayakkan masuk ke dalam kerajaannya yang dipimpin oleh Allah. Dan itu sebabnya kalau kita salah pilih tanda itu, kita tidak menerima tanda itu, the sign yang diberikan oleh Allah, kita akan bisa tersesat. Dalam slide yang saya buat, pilihan ada di tangan kita.
Yang manakah Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang akan pilih? Memilih kehendak Allah, memilih tatanan hidup normal yang Allah mau dan Allah ajarkan dan Allah telah ciptakan untuk kita ikuti, oleh karena kasih Allah yang luar biasa kepada kita, atau sebaliknya kita memilih jalan yang lain, menurut kehendak kita, menurut kedagingan kita, menurut keegoisan kita, menurut pilihan kita yang salah. Dari dua pilihan ini, kemanakah saudara akan memilih? Kalau saudara terima tanda ini, memahami tanda ini dengan baik, dan menerimanya dan mengakuinya, itu artinya kita menerima otoritas atau anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita. Jadi ini sangat serius, saudara-saudaraku, karena kalau tanda ini kita tidak terima, kita bisa memilih jalan yang salah. Kita sebagai warga negara Indonesia, tanda kita warga negara Indonesia, kita memiliki bendera merah putih. Kalau kita pergi kemana-mana, saya memiliki kesempatan beberapa kali pergi ke luar negeri, ke negara tetangga kita. Dan waktu kita tiba di imigrasi negara setempat, lalu ditanya identitas kita. Lalu ditanya, where are you come from? Dari mana Anda datang? Lalu kita tunjukkan paspor kita, visa kita. Di sana tertera bendera Indonesia. Merah putih seorang kasih. Oh, I come from Indonesia. Saya datang dari Indonesia. Ah ya, oke, welcome to my country, kata mereka. Dan tandanya bendera merah putih. Allah juga memberikan tanda sejak dunia dijadikan. Bahkan jauh sebelum dunia dijadikan, tanda ini adalah menjadi tabiat Allah. Menjadi diri Allah. Jati diri Allah. Dan setelah kita diciptakan, itu harus dimiliki oleh anak-anaknya. Harus diterima oleh anak-anaknya. Karena dialah pencipta kita. Tidak boleh hilang tanda ini, saudara-saudara. The sign of new normal life. Ada tanda pemerintahan Allah. Apa itu saudara kasih kalau kita lihat perjalanan kita sebagai anak-anak Allah, umat-umat Tuhan menuju tanah Kanaan surgawi. Kita berjalan, kita disambut oleh Allah, kita dituntun. Tetapi karena kedagingan kita yang sudah terlalu duniawi, sudah lama kita sesat, sudah lama kita meninggalkan tatanan hidup normal yang baru, tatanan hidup normal yang baik yang Allah berikan kepada kita, kita sudah lama hilang. Bahkan kita sudah jauh meninggalkan kerajaan Allah. Itu sebabnya saudara kasih paling sedikit 3 malam ini, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam program ini, saya percaya, kami percaya, dan biasanya orang yang merelakan hati ikut dalam program seperti ini, karena mereka rindu menemukan sesuatu yang benar, dan rindu menemukan yang terbaik dalam perjalanan hidupnya. Dan saya mau katakan malam ini, saudara tidak salah pilih. Kita sedang berjalan. Namun kita harus sadari, Bapak, Ibu, saudara, saudariku, kita harus menyadarinya. Di saat kita menuju kerajaan kekal itu, kita harus memilih, memegang tanda itu. Tanda itu harus kita hidupkan. Bukan hanya sekedar percaya dan mengetahui, tetapi harus kita terima. Karena ada seorang penulis rohani yang bukunya terjual jutaan di dunia ini. Hampir di seluruh dunia bukunya hadir. Dia seorang penulis rohani yang sangat rendah hati. Dan dalam tulisannya disebutkan, dalam buku tulisan-tulisan permulaan, yang bernama Ellen Gold White, saudara-saudara. Dia melihat perjalanan umat-umat Allah, perjalanan manusia menuju kerajaan Allah, sedang melakukan perjalanan menuju kerajaan Allah. Tetapi mereka tidak sabar, kehilangan kesabaran seperti pelajaran tadi malam. Saudara jangan lupa pelajaran tadi malam Galatia 5, pasal 5 secara keseluruhan nanti boleh diulangi kembali. Yang diinginkan oleh Allah dan yang tidak diinginkan oleh Allah. Sewaktu dia lihat perjalanan manusia menuju kerajaan Allah, saudara-saudara, dan banyak denominasi-denominasi, merek-merek agama sama-sama mencoba untuk menuju kerajaan Allah. Tetapi hamba Tuhan ini menulis, Ellen Gold White,
melihat pelan-pelan di antara manusia yang tadinya mereka setia menghidupkan tatanan hidup normal. Mereka mencoba bertahan dalam kehidupan yang sulit di dunia ini, saudara-saudara. Mereka terus mencoba dan mencoba. Tetapi pada akhirnya mereka jatuh, ada yang jatuh, mereka mundur, balik kembali, dan mereka kehilangan kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena mereka kehilangan tanda di ujung perjalanan mereka, dan sebenarnya tinggal sebentar lagi perjalanan kita akan tiba dalam kerajaan Allah. Tidak lama lagi, Dia pasti datang. Yesus pasti datang segera. Allah akan mengakhiri semua pertandingan di dunia ini. Dan sejarah dunia ini akan ditutup. Apapun keyakinan kita, apapun agama kita, yang pasti pencipta itu akan mengakhiri pertandingan di dunia ini. Mengapa, saudara-saudara? Karena dunia yang kita tempati ini, dunia di mana saudara dan saya tinggal ini sekarang, sudah tidak lagi normal. Itu sebabnya Allah mau membawa anak-anaknya kembali ke dalam kerajaannya. Allah mau membawa pulang anak-anaknya yang sudah setia, selama ini menghidupkan tatanan hidup normal selama tinggal di dunia ini. Karena asal kita bukan dari dunia ini, kita berasal dari Allah. Dan Allah mau kita kembali kepadanya. Sudah menyediakan tempat bagi kita, supaya di mana Allah tinggal, kita pun tinggal bersama-sama dengan Dia. Saudara-saudara, saya mau tekankan kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku, pemirsa, di mana saja pun saudara berada. Apakah saudara salah satu termasuk orang yang jatuh, undur, dan kemudian tidak bertahan sampai di ujung perjalanan? Sangat disayangkan. Kita harus sama-sama bertahan setia, memiliki kasih, kesabaran, dan damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kita harus menghidupkannya sebagaimana yang Allah inginkan. Dan itu sebabnya Allah tahu, Yesus memahami dan mengerti ketegangan yang kita miliki. Sekarang Tuhan melihat perjalanan kita begitu melelahkan, begitu letih, begitu banyak onak duri, begitu banyak penderitaan, begitu banyak kekecewaan, begitu banyak saudara-saudara beban hidup yang kita alami di dunia ini. Siapapun orangnya, mau orang kaya paling sedikit 4 bulan terakhir ini, dia tidak bisa dengan sembarangan menggunakan mobil mewahnya. Ya, saya saja orang yang merasa tidak punya apa-apa, mobil saya sudah ditimbun oleh debu, berdebu, saudara kasih. Sudah jarang dipakai, apalagi mobil-mobil mewah. Dan orang-orang yang memiliki banyak uang baru tahu rasanya dalam 4 bulan terakhir ini uang tidak bisa leluasa melakukan kehendaknya. Dan 4 bulan terakhir ini paling sedikit kita semua menyadari hidup itu begitu terbatas ketika datang penderitaan. Dan Yesus tahu dan memahami perjalanan kita, dan Yesus tahu dan Allah mau kita kembali kepadanya untuk masuk dalam kerajaannya, untuk mengikuti tatanan hidup normal yang Allah berikan. Dan dalam buku Matius, buku Injil, ya, buku Torah, buku Taurat, kita sudah pelajari malam pertama dan kedua tadi malam. Dan juga buku kitab Zabur, buku Mazmur, dan malam ini kitab Injil, di mana Isa Al-Masih anak Maryam, dia adalah raja, dia adalah juru syafaat, juru selamat, mengatakan demikian dalam Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perhatikan saudara-saudariku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, kata Tuhan, kata Allah yang menciptakan kita, kata Allah yang membentuk pemerintahan dan memiliki kerajaan.
Mengapa saudara kasih? Karena aku lemah lembut. Tadi malam sudah kita pelajari tatanan hidup normal dalam praktek kehidupannya, penerapan hidupnya harus memiliki kelemah lembutan sebagaimana Allah memiliki kelemah lembutan. Dengan demikian, kita akan memperoleh kerendahan hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Satu jaminan kepastian pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Tidak ada manusia yang bisa memberikan jaminan seperti ini, Bapak Ibu. Hanya Allah. Karena dia tahu kebutuhan kita, dia tahu kepenatan kita. Dan Tuhan mau kita setia sampai di ujung perjalanan itu. Allah mau itu. Dan Allah sedang memanggil kita. Saudara-saudaraku, dengan jelas marilah kepadaku. Saya tahu Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam program ini. Saudara adalah orang-orang yang diundang. Orang-orang yang istimewa. Yang Tuhan tuntun untuk mendapatkan pekabaran ini. Lalu Allah meminta, Yesus meminta kita mengalami perhentian dalam dua cara. Karena kita sudah mengalami kepenatan hidup. Dan perlu kita diberikan kuasa, kekuatan baru, kita perlu diberikan tenaga baru. Melalui kita menerima tanda yang diberikan kepada kita, oh itu ada tanda dari Allah, kita semakin semangat, kita memiliki pengharapan, kita memiliki ketergantungan kepadanya. Itulah sebabnya Allah mengajari kita untuk memandang dan menerima tanda yang diberikan. Lalu ketika kita penat, Yesus memberikan kepada kita setiap hari datang. Datanglah kepadaku, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang setiap hari. Setiap hari kita harus datang kepada Allah. Kita harus bergantung supaya saudara dan saya mampu menghidupkan tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Tetapi Allah juga memberikan satu waktu, memberikan satu jaminan waktu dan tanda yang harus kita terima. Kita datang kepada Tuhan, kepada Allah pencipta kita itu setiap minggu. Dari setiap waktu, setiap hari, setiap minggu. Ada satu yang diberikan Tuhan kepada kita tanda dari 7 hari yang Allah berikan. Datang kepada Kristus setiap hari, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku, kata Allah, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Luar biasa jaminan Allah. Kita bergantung sepenuhnya, kita akan hidup dalam tatanan hidup normal yang Allah ciptakan. Dan kemudian saudara kasih, Yesus memberikan kepada kita untuk datang minggu. Yang saya maksud minggu adalah kita datang 1 hari penuh dari 1 minggu itu. Jadi berarti 1 minggu ada 7 hari. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Dan hari ke-7 dari 1 minggu itu, setiap minggu itu, Allah memberikan satu peringatan tanda prasasti tugu kepada kita untuk kita mengingat bahwa Dia pencipta kita dan Dialah yang telah menciptakan kita, saudara-saudara. Dan itulah sebabnya tanda ini dituliskan dalam buku Taurat, Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saudara boleh baca nanti karena saya mencoba menyederhanakan dan untuk mempersingkat waktu saudara-saudaraku. Nabi Musa menekankan kembali kepada kita manusia ciptaan Allah. Disebutkan ingatlah, jangan lupa. Bahasa yang lain, jangan lupakan dan kuduskanlah hari Sabat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Inilah tanda itu. Saya tidak akan menjabarkan banyak malam ini, tetapi Bapak Ibu boleh men-searching apakah hari Sabat itu. Hari Sabat itu jatuhnya hari apa? Itu sudah banyak ada di internet. Dan yang paling akurat datanya adalah bacalah surat cinta Allah ini. Kalau kita baca, kita akan menemukan benar-benar peringatan
perintah Allah, dan tanda yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hari apa itu? Nanti saudara boleh dalami sendiri, karena saudara-saudara akan lebih bahagia kalau mendalami sendiri. Hari apakah itu? Alkitab, firman Allah, surat cinta Allah menyebutkan hari ke-7. Hari apa hari ke-7? Di hari yang dunia gunakan sekarang ini, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari ke-7 jatuh pada hari Sabtu. Itu sedikit saya tidak akan tuntaskan karena waktu, tapi saya yakin saudara-saudaraku, pemirsa yang sudah mendengarkan ini, carilah dan kamu akan mendapat. Carilah, kamu akan memperoleh kebahagiaan. Carilah, maka kamu akan menerima dengan kerelaan hati tanda yang diberikan oleh Allah. Lebih jauh Allah mengingatkan kepada kita, saudara-saudariku, Sabat adalah tanda dari Tuhan. Bahwa dialah pencipta, sumber kehidupan dan keselamatan. Dan Nabi Yesaya menyebutkan, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan tidak mengurus urusanmu dan berkata omong kosong, Allah berfirman lebih jauh, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, tanda Sabat, dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebut hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya, dan tidak menjalankan segala acaramu, dan tidak mengurus urusanmu, dan berkata omong kosong, apa kata Tuhan Sang Kasih? Kata Tuhan, engkau akan bersenang-senang, engkau akan bahagia dan melintasi puncak bukit-bukit kemenangan. Satu janji, panggilan Allah, tanda yang diberikan Allah. Jadi, saudara-saudara, intinya kita harus menerima tanda ini. Hari Sabat adalah tanda pemerintahan Allah. Karena Allah tidak akan membiarkan orang masuk dalam kerajaannya yang tidak menerima tanda ini. Itulah bahasa saya yang bisa saya sederhanakan. Bahasa ini sebenarnya bukan bahasa saya, tetapi itu bahasa surat cinta Allah melalui buku ini, yaitu firman Allah. Saya membaca satu buku, tapi saya tidak menyebutkan di mana tertulis, tetapi bahasanya seperti ini. Jadilah kamu kera yang hina, kalau tidak menyucikan hari Sabat. Jadilah kamu kera yang hina, kalau kamu tidak berhenti beribadah pada hari Sabtu. Itu terjemahan bebasnya. Berarti hampir semua agama, kepercayaan, hari Sabtu, hari Sabat yang berikan oleh Tuhan, hari tanda itu adalah hari tanda di mana kita mengakui keberadaan pencipta kita. Dialah pencipta kita dan kitalah ciptaannya. Saudara-saudara, semoga bahasa yang sederhana yang saya coba sederhanakan malam ini, saudara merasakan sesuatu penjelasan yang jelas. Dan saya telah memohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh bagi pemirsa yang mendengarkan program ini, materi ini, saya memohon kepada Khalik pencipta kita Allah, supaya saudara-saudara jangan mengeraskan hati. Coba dalami, coba gali apakah benar tanda ini berasal dari Tuhan. Dan pada akhirnya saya yakin dan percaya, saudara akan menemukan tanda ini dengan rela hati, menerima dan menghidupkannya. Karena ini adalah perintah Allah. Dan tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Walaupun hak Allah untuk memberikan seperti aplikasi Zoom ini, hostnya itu, host atau yang memimpin host ini adalah pemilik. Jadi bisa dia orang tidak terima, kalau kita mau masuk gabung bisa ditolak, dan kalau dia mau kita di-admit, diterima. Ya demikian Allah, ini tanda. Itu sebabnya 3 malam berturut-turut ini saudara-saudaraku, hostnya menyebutkan, mengatakan, tolong pantulkan, buat wajah saudara, video saudara jelas wajah saudara mengikuti program ini. Buat nama saudara,
Itu artinya supaya kita terbuka dengan jelas. Demikian juga Allah. Allah mau masuk ke dalam kerajaannya itu orang yang mempunyai identitas yang jelas, yang memiliki tanda yang diberikan oleh Tuhan. Sebab kalau ada orang masuk ke dalam kerajaannya, tidak membawa tanda, menerima tanda dari dia, berarti dia bukan miliknya, saudara-saudara. Itu bahasa sederhananya. Ada panggilan dan mandat atau perintah yang diberikan Yesus langsung kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Inilah makanya saudara-saudariku kita bertemu. Walaupun hanya bisa sebatas wajah-wajah dari dunia maya, dari handphone dan dari komputer. Tetapi itu pun kita sudah syukuri dalam zaman sekarang ini. Karena itu pergilah kata Allah, jadikan semua bangsa muridku. Tidak memandang suku, bangsa dan bahasa dan bangsa, tetapi semua. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itulah sebabnya Bapak Ibu kami datang, kami menyambut panggilan dari Tuhan, dari Allah pencipta kita itu kami terima panggilannya, kami pergi, kami mau datang, kami mau rela hati, saudara pun mau rela hati mengikuti program. Banyak orang sekarang tidak suka mengikuti program-program seperti ini. Mengapa? Mereka lebih memilih live streaming lagu-lagu duniawi. Tiap malam di Facebook, Instagram, dan bahkan di televisi, disuguhkan kepada kita siaran-siaran yang membuat kita terhipnotis sementara, terpuaskan jiwa raga kita sementara. Tetapi untuk memuaskan jiwa kita yang kekeringan ini, kita tidak temukan. Karena itu hanya bagi orang-orang yang haus, yang mau menyambut panggilan Allah. Kita sudah bertemu, kita sudah pergi, kita datang buat program ini, dan dari segi bisnis sudah pasti ada budgetnya. Tetapi kita tidak memikirkan budget karena Allah yang menyuruh. Karena Allah pemilik alam semesta ini, saudara-saudariku. Itu sebabnya kami datang. Dan Allah katakan, baptislah mereka. Artinya, ajak mereka bergabung untuk mengikuti tanda yang saya berikan. Supaya sama seperti kami dulu, tersesat, hilang, pergi jauh dari Tuhan. Karena kehilangan tanda. Tetapi di saat yang sama kami mau katakan, bagi kami yang sudah lebih dahulu menerima tanda ini, kami mau dengan rela hati berbagi pekabaran ini, pekabaran yang disuruh oleh Allah sebagai tanda tatanan hidup normal baru, saudara-saudariku. Tatanan hidup normal baru. Kita sudah lelah hidup tidak normal. Dan ini kesempatan, ini awal bagi Bapak Ibu yang baru kali pertama dengar ini. Kalau nanti butuh penjelasan, hubungi sahabat-sahabat saya. Mereka ada sejabotabek. Kalaupun tidak, boleh hubungi kami. Nanti minta nomor-nomor yang kami sediakan. Dan bahkan boleh masuk ke Facebook Adventist Mission. Dan ini siaran ini sudah masuk di YouTube. Saudara boleh kembali mengulang menonton. Dan bukan hanya itu, boleh kembali bertanya tentang ini. Kami hanya mencoba menyederhanakan. Tapi berkat yang lebih besar saudara akan terima kalau saudara mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Dan ajarlah mereka, kita sudah belajar melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kami datang untuk menceritakan tanda yang dari Tuhan, Bapak Ibu. Tidak ada niat lain. Tidak ada unsur-unsur untuk memaksa saudara-saudara. Karena bukan tipe Tuhan, bukan tabiat Allah memaksa orang. Kita pun tidak pernah dipaksa. Kita diberikan kesempatan untuk memilih. Power of choice. Kuasa memilih. Saudara-saudara, itulah keadilan Tuhan. Itulah kasih Allah. Itulah keagungan Tuhan. Itulah kemahatauan Tuhan. Itulah maha tahu kekuasaan Tuhan. Walaupun dia menciptakan saudara dan saya, Allah tidak membuat kita, memaksa kita atau membuat kita seperti robot. Tapi dikatakan, pergilah, bawalah mereka hidup kembali untuk menikmati hidup dalam tatanan hidup normal. Pergi, ajar, dan baptis. Perintah, ada 3 perintah dan kita tidak boleh abaikan satu dari perintah ini.
Karena kalau kita kurangi satu, berarti kita telah mengurangi kekuasaan dari perintah yang diperintahkan oleh Allah. Jadi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, ya saya berharap jangan ada yang sakit hati setelah mendengarkan pekabaran atau materi yang kami sampaikan malam hari ini. Datang dari hati kami karena inilah yang kami tahu dan inilah yang tertulis dalam firman Allah, baik di buku Taurat, Torah, Zabur, dan Injil. Dan itulah yang diajarkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, tanda yang diberikan oleh Tuhan. Sekarang saudara-saudaraku, di manakah keberadaan saudara? Di manakah pilihan yang saudara akan buat? Tidak memilih tanda yang dari Tuhan, kita memilih kerajaan yang lain, yaitu kerajaan kegelapan, kerajaan tatanan hidup normal yang kacau balau, tatanan hidup yang tidak normal, yang membuat batin kita tersiksa. Tetapi bila mana kita menerima tanda dari Allah, kita akan masuk ke dalam kerajaannya. Karena tanda ini mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, Dialah pencipta dan kita adalah ciptaannya. Jalan menuju kehidupan kekal, milikilah tanda itu. Terimalah tanda itu, saudara-saudaraku. Aku beserta kamu senantiasa hingga kesudahan. Saudara-saudariku, Bapak Ibu pemirsa, baik yang ada di aplikasi Zoom, baik yang ada di menonton pemirsa melalui Facebook dan YouTube nanti. Dengan segala kerendahan hati, saudara-saudaraku, saya mau mengatakan kepada kita, mengajak saudara, dari hati saya yang paling dalam, saya juga dulu sama seperti saudara-saudara. Bimbang ragu untuk menerima tanda ini. Tetapi saya bersyukur. Saya mau memberikan hati saya dan sahabat-sahabat saya yang lain yang sudah lebih dahulu bergabung menerima tanda ini. Bahwa inilah tanda yang benar. Saudara-saudaraku, inilah waktunya sudah 3 malam. Walaupun singkat, memang saudara tidak akan mengerti secara jelas. Karena kita memiliki jarak yang jauh. Tetapi kita percaya, roh yang sama, kuasa Allah yang sama akan hadir di tempat saudara. Saudara-saudaraku, saya mau mengajak, memberikan panggilan malam ini. Panggilan bagi Bapak Ibu yang nonton bersama-sama, menonton siaran ini. Menonton berdoalah dengan sungguh-sungguh dalam hatimu. Tuhan, terima kasih. Saya mendengarkan pekabaran malam ini tentang tanda dan sign new normal life. Sudah lama tanda ini kita abaikan, bahkan kita lupa. Sudah lama tanda ini hilang dari perjalanan. Tetapi Allah mau saudara-saudara tanda ini kembali kita hidupkan. Karena Tuhan yang menginginkan dan Tuhan mau supaya kita kembali kepada tatanan hidup normal lain. Itu ajaran, itulah filosofi yang Tuhan ajarkan dan Tuhan mau dari kita. Siapapun saudara dan sudah banyak mendengarkan pekabaran ini, kalau saudara mengeraskan hati saudara, akan menyesal. Dan kami yang sudah memberitakan pekabaran ini, saya mau katakan, bila mana kami yang salah mengajarkan, bukan Bapak Ibu yang dapat. Kapan meriak yang mengajarkan. Tetapi bila mana kami tidak mengajarkan ini, menyampaikan ini kepada saudara-saudara, kamilah yang dihukum oleh Allah. Mengapa? Karena sudah memberikan perintah bagi kita. Pergilah, ajarlah mereka, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka layak masuk ke dalam kerajaanku. Hanya orang yang menerima tanda itu, yang mengakui Allah pencipta dan kita ciptaan. Saudara-saudaraku, sebelum saya berdoa, memimpin doa, bila mana saudara rindu doakan dan dengan kerelaan hati mau menerima tanda yang dari Tuhan.
Bolehkah saudara dengan kerendahan hati, saudara berdiri di tempat saudara? Saudaraku, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan. Bukti saudara mengetahui dan mau menerima tanda dari Tuhan, saya mengajak saudara supaya berdiri di tempat saudara. Memberanikan diri untuk berdiri. Terima kasih. Sudah ada yang berdiri dengan rela hati. Adakah di antara saudara-saudara yang rindu kembali untuk berdiri? Luar biasa. Terima kasih. Sudah di layar saya beberapa orang sudah berdiri. Terima kasih. Berarti saudaraku memahami dengan jelas. Terima kasih. Sudah ada 27 nama calon yang menerima tanda dan bergabung untuk menerima hadirat dan kerajaan Allah. Terima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Isa Al-Masih. Terima kasih ya Yesus. 27 orang yang sudah merelakan hati memberikan nama, dan saudara sudah tahu dari malam ke malam dan bahkan sebelumnya para TSBM telah bersama-sama dengan saudara-saudara. Dan kami mendapatkan informasi bahwa ada puluhan orang lain, puluhan orang lagi yang lain, saudara-saudara, yang rindu bergabung, tetapi mereka butuh dituntun lebih banyak lagi waktu. Tidak masalah, saudara-saudara. Yang pasti pekabaran ini dan tanda ini harus kita terima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara. Sudah ada nama-nama di meja panitia dan di slide kami yang Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan saudara. Tuhan akan membuat saudara bahagia karena saudara menerima tanda dari Tuhan. Bolehkah saudara lambaikan tangan dari tempat saudara? Bolehkah saudara memberikan bukti bahagia kepada kami? Terima kasih saudara Vera, Alex memberikan bahasa syarat. Terima kasih. Boleh sekali lagi saudara lambaikan tangan semua di tengah-tengah kita walaupun tidak bisa lihat secara jelas. Terima kasih. 27 jiwa. 27 orang yang dipilih khusus oleh Allah, yang dengan rela hati mau menerima Tuhan sebagai penciptanya dan juru selamatnya. Tuhan akan menolong saudara. Dan di saat yang sama kami rindu untuk berdoa. Kita berdoa sama-sama, saudara-saudaraku. Mari kita relakan hati kita dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Allah. Engkaulah Allah Khalik pencipta kami. Allah yang sungguh ajaib, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya satu Allah, Tuhan yang Esa, dan Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih 3 malam ini kami bersama-sama. Dan di malam terakhir ini, Tuhan memohon dan meminta kepada kami, menyuruh kami, memberikan perintah untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada dunia, bangsa, bahasa, suku. Karena Tuhan telah membuat tatanan hidup normal yang kekal. Dan itu kekal untuk selama-lamanya. Dan ada satu tanda yang Tuhan berikan bagi kami, yaitu hari Sabat. 1 hari dari 7 hari yang Tuhan telah ciptakan dan jadikan. 1 hari yaitu hari Sabat, hari Sabtu, kami harus beribadah kepada Tuhan. Karena itu adalah tanda yang mengatakan, mengungkapkan kasih Allah kepada kami, bahwa kami adalah ciptaanmu dan engkaulah pencipta. Bagi pemirsa yang telah mendengarkan pekabaran ini, Bapa, ajari mereka. Sering sekali ada ajaran-ajaran yang diajarkan kepada kami selama ini yang melawan kehendak Tuhan. Bahkan ya Bapa, merusak tatanan hidup normal yang Tuhan telah ciptakan. Terima kasih, kami bersyukur dan berterima kasih memiliki Allah seperti Engkau. Keadilan-Mu, keagungan-Mu, dan kesetiaan-Mu terus berlaku atas kami. Dan sejarah dunia ini akan berakhir. Dan dunia ini akan mengalami kehancuran yang orang lain katakan akan kiamat. Tetapi bila mana kami menerima tanda dari Tuhan dan menghidupkan tatanan hidup normal yang baik yang Tuhan telah ciptakan, kami menghidupkannya, niscaya kami akan dilayakkan dan Tuhan terima
menjadi anggota kerajaan Allah, penduduk kerajaan Allah, dan menjadi anak-anak Allah laki-laki, menjadi anak-anak Allah perempuan yang meninggalkan semua kepenatan dunia yang penuh dosa ini. Kami dibawa masuk ke dalam kerajaan surga. Ada 27 nama yang sudah dengan rela hati berdiri dan memberikan nama mereka kepada Tuhan untuk didoakan. Tuhan, pasti mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Menangkan mereka. Tuhan tolong mereka. Tuhan ajarilah mereka. Dan mereka dengan rela hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi mereka. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi oleh Tuhan Allah. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Pertemukan kami di lain kesempatan. Kalaupun tidak bertemu di dunia ini, kami akan bertemu di dalam kerajaan-Mu, di dalam kerajaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, selamat malam dan selamat hari Sabat bagi kita semua, saudara-saudaraku. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada Pendeta Melvin Malau untuk pekabaran pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, apabila kita boleh merasakan sukacita dan menerima pekabaran tanda hidup new normal yang harus kita terima berdasarkan prinsip kebenaran firman Tuhan. Saya mau lihat kita lambaikan tangan dan tunjukkan rasa sukacita kita menerima pekabaran pada malam hari ini. Terima kasih, kiranya berkat selalu menjadi bagian kita, kehidupan kita, keluarga besar kita, dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saudara-saudara, acara kita telah selesai, namun ada beberapa sedikit pengumuman, mohon untuk kita perhatikan. Kepada seluruh tamu yang ingin belajar lebih lanjut, silakan dapat menghubungi pelayan-pelayan Tuhan yang dimana mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk hadir setiap malam di acara KKR-Net Adventist Global Mission DKI. Menghubungi pendeta-pendeta yang mengundang Anda dan TSPM yang mengundang Anda di wilayah saudara masing-masing yang mengajak saudara-saudara bergabung setiap malam. Apabila ada pertanyaan, apabila ada pergumulan, apabila ada hal-hal yang rindu ingin dipelajari lebih lanjut dan lebih dalam, silakan menghubungi pendeta-pendeta yang mengundang Bapak Ibu dan TSPM yang mengundang saudara-saudaraku sekalian. Demikian pengumuman, dan yang terakhir, terima kasih banyak untuk seluruh partisipan yang telah melayani selama 3 malam berturut, terlebih khusus hamba Tuhan Pendeta Melvin Malau atas pekabaran firman Tuhan yang luar biasa, memberkati seluruh kami yang boleh hadir pada malam ke malam dan sampai pada malam hari ini. Ingatlah bahwa Tuhan menginginkan kehidupan kita umat Tuhan ada tanda yang harus dimiliki oleh kita umat Tuhan. Sekian, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk seluruh pemirsa yang boleh hadir di ruang Zoom ini maupun seluruh pemirsa yang bergabung di live streaming Facebook Adventist Mission DKI. Kami sangat bersukacita, kami sangat berterima kasih. Sampai jumpa di waktu yang Tuhan izinkan. Tuhan memberkati. Salam sehat. Shalom. Siapa tahu mau ngomong? Selamat malam semuanya, selamat Sabat. Terima kasih.
Selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Selamat Sabat. Sahabat. Selamat Sabat, terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Malau. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pendeta Melvin atas firman-Nya. Selamat Sabat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Terima kasih untuk semua. Tuhan memberkati, acaranya luar biasa. Tuhan berkati juga Bapak. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih Bapak Pendeta Malau yang telah menyampaikan 3 malam firman berturut-turut. Sangat ilmiah, akademis. Tuhan memberkati Pak. Salam untuk keluarga. Terima kasih banyak, Haji. Terima kasih juga untuk Vera yang sudah memberi bahasa isyarat. Tuhan memberkati. Oke, sampai ketemu lain kesempatan. Semua. Terima kasih Pak Pendeta. Sampai jumpa lagi Pak Pendeta. Selamat Sabat. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Demikianlah pembahasan KKR kita pada malam hari ini. Bagi saudara-saudara yang telah berpartisipasi selama 3 hari, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang ingin keluar, boleh keluar satu-satu dari room ini. Selamat Sabat. Selamat Sabat. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Sabat. Kita masih berat mau live ini, Le. Masih terlalu sayang. Hampir rindu ini mau gabung lagi Pak Damani. Iya betul. Rasanya kurang panjang, kurang lama.
malam. Masih bunyi terus dia. Selamat Sabat pada Manik. Maksudnya supaya hilang supaya keluarlah kita. Selamat Sabat, Tuhan memberkati. Ini udah WA ini. Mau keluar. Mau buka tuh WA. Hah? Baiklah, selamat Sabat semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Shalom. Sabat Pendeta. Selamat Ya, melayani. terima Tuhan kasih. memberkati. Ya, saya pamit dulu. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Shalom. Thank you.